Ada Pantomers, peluang sebentar lagi rezeki kita di bulan masuk ke bulan Oktober tahun Oktober, itu ada 2025 energinya energi guguk guguk api. api nih yang masuk. Guguk sendiri dia elemennya tanah ya, tanah yang besar seperti gunung. Dalam dirinya dia juga ada apinya, ya ada apinya, ada gunungnya, ada juga dia logamnya ya. Nah, Pantomers, kartunya sendiri ini guguk api kita cek ya secara keseluruhan seperti apa. Nah, Pantomers, kartunya sendiri di I Ching dia adalah nomor 52 ya. Tagline-nya sendiri melihat dengan lebih detail, lebih teliti. Waktu yang tepat, ada keberhasilan. Kita mesti tahu kekuatan dan kelemahan diri kita, ada rezeki yang bagus. Untuk tips-tipsnya sendiri, kita harus melihat dengan kebenaran tuh sebelum salah langkah ya. Dan jangan melampaui batas kemampuan diri kita. Persiapan yang matang, ada rezeki yang bagus. Nah, Pantomers, ada beberapa zodiak yang ada peluang tapi ada juga yang dapat tantangan kecil. Kita cek satu-satu, kita mulai dari Sio Tikus nih. Nah, Pantomers, tikus ketemu guguk sendiri, dia ada peluang yang bagus ya, dia ada rezeki, dia ada jalan yang meningkat. Yang tikus mesti waspada itu di cedera atau di kesehatannya dia, atau di kesehatan keluarga di sekitar dia, orang dekat di sekitar dia, terutama perempuan. Nah, Pantomers, tikus yang elemen kayu, dia untuk di Oktober dia akan ada peluang yang bagus, ada nama baik ya, hati-hati di kesehatannya. Yang berelemen logam, stresnya dijaga nih. Yang elemen air akan ada peluang yang bagus, ada rezeki yang bagus. Yang elemen tanah dia akan ada dukungan ya buat dia. Yang elemen api ini yang 96 nih ya, dia ada orang yang dukung dan bantu dia. Untuk kartunya sendiri, nah Sio Tikus jangan memaksakan dirinya ya. Dia berjalan perlahan, naik perlahan, ada rezeki, ada jalan yang terbuka buat Sio Tikus. Nah, untuk Sio Kerbaunya sendiri, kerbau ketemu guguk sebenarnya buat kerbau dia bagus ya, ada elemen yang dukung dan bantu dia. Cuma kerbau bisa diremehkan orang, atau dia digosipin orang, atau dia dipandang sebelah mata gitu ya. Nah, kerbau mesti waspada, dia bisa kerugian ya, hati-hati ada kerugian, atau dia pengeluaran yang besar yang dia mesti hati-hati dan waspada. Nah, kerbau juga mesti hati-hati ada sedikit kecewa ya, walaupun rezekinya bagus, dia di masalah kehidupan sosial dia bisa digosipin orang atau dipandang hina orang, sama masalah di pengeluarannya. Untuk kartunya sendiri Sio Kerbau, dia ada rezeki, ada jalan yang meningkat. Tapi Sio Kerbau jangan melakukan hal secara mendadak. Ya, dia harus lebih tenang dan terencana, ada rezeki buat Sio Kerbau. Nah, untuk Sio Macannya sendiri ketemu guguk, ini adalah energi yang dukung dan bantu Sio Macan ya. Sio Macan ada rezeki, tapi dia juga tetap mesti waspada nih ya. Sio Macan hati-hati, ada orang yang punya niat jahat, yang Sio Macan mesti hati-hati. Untuk kartunya sendiri yang Sio Macan, ada bintang penolong ya, terjepit dalam masalah, ada bintang penolong buat Sio Macan. Nah, untuk Sio Kelincinya sebenarnya ketemu guguk dia combo ya. Dia bisa berubah jadi elemen api. Kalau dalam pace orang ini dia butuh elemen api, dia pasti bagus banget. Kalau enggak, hati-hati di nama baiknya ya. Sio Kelinci ketemu guguk ada rezeki, cuma hati-hati ada orang fitnah dia atau dia dikambing hitamkan orang. Nah, kartunya sendiri untuk yang Sio Kelinci, dia mesti punya tujuan jelas mau kemana. Sio Kelinci bisa mencapai tujuan. Ketekunannya, kerja kerasnya kelinci ada hasil yang bagus. Nah, Pantomers, untuk naga sendiri ketemu guguk ini memang nemesisnya ya, lawan beratnya naga nih. Naga akan abis-abisan, dia baru bisa menang melawan guguk. Naga capek banget nih ya, tapi dia bisa berhasil. Nah, Pantomers, naga sendiri dia akan berlawanan nasib, dia akan ketemu beberapa tantangan dan hambatan di pekerjaan dia atau di lingkungannya dia ya. Dia bisa dikecewakan orang dekatnya. Di kesehatannya juga mesti waspada. Nah, tapi tenang aja ya, kerja kerasnya naga tuh pasti bisa lewatin itu semua. Kartunya sendiri ya, naga akan ada rezeki kejutan ya, ketekunannya ada hasil. Naga harus lebih bersih dan teliti melihat keseluruhan, ada jalan keluar buat Sio Naga. Nah, Pantomers, untuk Sio Ular sendiri ketemu guguk, sebenarnya bagus ya buat Sio Ular, ada nasib baik, ada rezeki yang bagus buat Sio Ular. Cuma Sio Ular mesti waspada, dia bisa ada kehilangan barang atau ada kehilangan kecil ya. Apinya Sio Ular bisa ditarik sama guguk, yang ular mesti waspada nih. Untuk kartunya sendiri, ular lebih tenang dan terencana ya. Waktu yang tepat, ada keberhasilan. Nah, ular ada kegelisahan di hati yang dia mesti beresin. Ya, sekali lagi dia harus lebih tenang dan terencana, ada keberhasilan buat Sio Ular.
Nah, Pak Tomers, untuk yang Shio Kuda sendiri, ini guguk adalah energi penolong dia, ya, ada dukungan dan peluang bagus, ada penolong tuh ya. Tapi Shio Kuda mesti waspada, dia juga bisa digosipin orang, atau dia bisa dipandang hina orang, atau dia ada masalah di kehidupan sosialnya yang Shio Kuda mesti hati-hati. Nah, kartunya Shio Kuda sendiri tenang ya. Shio Kuda lebih tenang, dia akan maju pelan-pelan, ada jalan, ada keberhasilan buat Shio Kuda. Nah, Pantomers, untuk Shio Kambing sendiri ketemu guguk, rezeki kambing nggak ada masalah ya, dia ada rezekinya, cuma di kehidupan sosial dia yang dia mesti waspada ya, dia bisa ada pertengkaran, hubungan yang dingin, LDR atau perpisahan, atau orang yang punya niat jahat ya, yang ganggu dalam hubungannya Shio Kambing. Untuk kartunya sendiri, Shio Kambing jangan menunda pekerjaan, dia harus lebih berinisiatif, dia punya tujuan jelas, Shio Kambing pasti berhasil. Nah, untuk Shio Monyetnya sendiri ketemu guguk, dia ada rezeki ya, dia ada rezeki, dia ada jalan keluar. Nah, tapi Shio Monyet mesti waspada, dia bisa ada kebohongan orang ya, kebohongan orang yang bisa menyebabkan dia rugi, atau dia bisa ada kehilangan barang ya, yang dia mesti waspada. Nah, dalam hubungan yang jauh ya, di perpisahan dia juga mesti hati-hati. Nah, Shio Monyet di surat-surat, dokumen, legalitas, hutang piutang, dia juga mesti waspada. Untuk kartunya sendiri, Shio Monyet sendiri ada rezeki, tapi waspada lingkungan yang berbahaya di sekitarnya. Nah, untuk Shio Ayamnya sendiri ketemu guguk juga rezeki dia nggak ada masalah ya. Ini adalah energi yang menguntungkan buat Shio Ayam ya, dari sisi rezeki. Tapi yang ayam mesti waspada, stres berlebih, kecemasan berlebih, atau lingkungan yang mengucilkan dia, menyudutkan dia, atau dia nggak bisa menabung, atau dia bisa ada kerugian. Ya, Pantomers, jadi duit ayam masuknya bagus, keluarnya dia mesti waspada nih. Dia ketemu energi guguk nih ya. Hati-hati, dia juga bisa ada kehilangan ya, kehilangan barang, atau dia tidak bisa menabung nih. Nah, untuk kartunya sendiri Shio Ayam akan berhasil dan dipandang orang, tapi Shio Ayam mesti manfaatkan peluang kedua yang datang. Nah, untuk Shio Guguknya sendiri ketemu energi guguk, sebenarnya nggak ada masalah yang berat ya. Guguk ketemu guguk, rezekinya bagus, cuma guguk mesti hati-hati nih ya, walaupun ada banyak bantuan dan penolong buat dia, orang bisa kepoin dia ya. Jadi kurang lebih orang bantu dia tapi cari-cari nih ya, cari-cari kesalahannya guguk, atau cari-cari informasi soal guguk nih ya, dikepoin guguk nih. Untuk kartunya sendiri, guguk akan ada keberhasilan, guguk bisa mencapai tujuan, ada jalan yang meningkat. Guguk hati-hati di benda tajam ya, atau orang bermuka dua yang dia mesti waspada. Nah, Pak Tomers, untuk bebek ya, bebek ketemu guguk sebenarnya rezekinya juga nggak ada masalah ya. Shio bebek hati-hati di stres berlebihnya dia ya. Shio bebek ada penolong, ada rezeki, hati-hati di stres berlebih, hati-hati di pertengkaran-pertengkaran kecil yang nggak perlu ya. Shio bebek waspada nih. Shio bebek ada rezeki yang bagus buat Shio bebek, tapi jaga keharmonisan, hindari pertengkaran yang nggak perlu. Untuk kartunya sendiri, situasinya berubah ya, Shio Bebek situasi sekitar dia akan berubah. Shio Bebek harus bisa adaptasi dengan perubahan, ada jalan keluar buat Shio Bebek. Pantomers, jadi kita udah bahas zodiaknya, sekarang kita bahas berdasarkan elemen tahun lahirnya nih. Orang yang berelemen logam, yang tahun lahirnya tuh angka belakangnya 0 atau 1, di bulan depan stresnya dia mesti jaga. Ya, bulan depan tuh ada elemen api yang masuk. Ya, ada panah yang menusuk logam, stresnya dia mesti jaga. Orang yang berelemen logam, dia punya kekuatan untuk lebih maju dan berhasil, tapi dia mesti waspada di stresnya. Nah, orang yang berelemen air, ini yang belakang angka tahun lahirnya belakangnya 2 atau 3 ya. Di bulan depan dia ada peluang yang bagus soal rezeki ya. Ada peluang yang bagus soal rezeki, tapi dia tetap mesti waspada ya. Hutang piutang yang nggak perlu dia mesti hati-hati nih ya, orang yang berelemen air. Nah, untuk orang yang berelemen kayu, ini yang belakang tahun lahirnya belakangnya 4 atau 5 gitu ya. Untuk di bulan depan, dia ada prestasi yang bagus, dia ada nama baik, walaupun dia capek. Ya, hati-hati, dia bisa rugi gara-gara gaya hidupnya dia. Ya, gara-gara zona nyamannya dia bisa rugi. Ya, orang berelemen kayu, dia mesti waspada. Ini yang belakangnya 4 atau 5. Nah, orang yang berelemen api, ya sama-sama api nih ya. Ini angka tahun lahirnya belakangnya 6 atau 7. Ya. Di bulan depan sendiri ini ada energi yang dukung dan bantu dia. Ada energi penolong, tapi waspada, dia bisa ada kerugian atau keluar duit, atau hasil kerjanya bisa diambil orang yang dia mesti hati-hati. Nah, orang yang berelemen tanah, ini yang belakangnya 8 atau 9, di bulan depan dia akan ada peluang yang bagus, ada dukungan buat dia, tapi dia mesti waspada kecerobohannya. Ya, jangan sampai dia didorong terus dia nggak kuat, dia jatuh gitu ya. Hati-hati di kecerobohannya. Nah, Pak Tomers, untuk arah-arahnya sendiri ya, guguk sendiri dia ada
kelihatan tuh ya, dia adanya di sektor barat laut ya, barat laut. Barat lautnya dia barat laut satu tuh ya. Nah, yang mesti waspada tuh sebenarnya sektor tenggara ya. Untuk sektor tenggara tuh di sektor naga di bulan depan dia mesti waspada. Tenggaranya tuh dia tenggara satu gitu ya dalam feng shui-nya. Nah, Pak Tomers, untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di live jam 20.30 WIB. Tetap semangat, makin sukses, ketemu di live 20.30 WIB.